Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya dengan semangat akan menginfokan yang penting-penting untuk kalian semua biar tidak terjebak dengan kondisi market. Market naik turun sudah kerjanya market. Nanti tahu-tahu bulan depan paman all season juga kita tidak tahu, tiba-tiba kita akan bilang gimana nanti. Sudah CL tahu-tahu apakah nggak celaka 13 ya. Santai akan saya bahas berbagai macam mengenai all season dan koin-koin yang perlu kalian perhatikan untuk di long investkan supaya kalian cuan. Naik turun saatnya masuk. BTC-D-nya juga masih di atas, nggak perlu takut dalam dunia kripto, udah hal yang biasa. Kerjaan naik dan turun dan kalian tetap riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing karena investasi kripto sangatlah berisiko tinggi. Langsung sebelum kita bahas koin-koin dan tentunya ada TA, saya akan langsung masuk ke berita yang mana akan terjadi ledakan. Altcoin season siap meledak, analis sebut total 3 beri sinyal breakout besar. Mudah-mudahan ya terjadi. Pasar kripto telah melonjak ke level tertinggi baru, sementara Bitcoin turun 0,18%. Sebagai kripto terbesar di dunia berhasil menembus rekor harganya tertingginya. Jadi ultimate high sudah harga tertinggi setelah mencapai 120.559 dolar pada bulan Oktober yang bullish ini. Kini perhatian investor mulai beralih ke altcoin. Seorang trader ternama Bull Theory mengisyaratkan bahwa pasar saat ini mungkin sedang mengulangi pola yang mirip dengan ledakan altcoin pada tahun 2021. Musim altcoin 2021 lonjakan 1000%. Kita akan lihat info-infonya. Menurut Bull Theory, altcoin kini tengah memasuki fase paling eksplosifnya, mirip dengan yang memicu musim altcoin legendaris tahun 2021. Kita akan simak bersama. Pada tahun 2021, kapitalisasi pasar total 3 yang melacak nilai semua aset kripto selain BTC dan Ethereum menghabiskan hampir 2 tahun membentuk pondasi kuat. Setelah menembus level konsolidasi tersebut, pasar bergerak vertikal dan mencatat lonjakan luar biasa sebesar 1000% hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pergerakan inilah yang kemudian dikenal sebagai awal mula all season sesungguhnya. Kita akan lihat untuk tahun 2025. Setup tahun 2025 struktur sama, pasar lebih besar. Kini di tahun 2025 Bull Theory menilai bahwa struktur pasar menunjukkan pola yang sama seperti tahun 2020 yang bullnya di tahun 2021. Grafik total 3 kembali memperhatikan pola dasar base multi tahun dengan hit low-nya, tanda bahwa pembeli secara perlahan mulai menyerap pasokan di pasar lewat resisten kunci. Saat ini berada di sekitar 1,2 triliun dolar, sementara kapitalisasi pasar altcoin masih menguji area 1,14 triliun dolar. Menurut Bull Theory, jika harga berhasil menembus level 1,2 triliun, hal ini dapat memicu tren kenaikan besar-besaran berikutnya dengan proyeksi kapitalisasi pasar altcoin mencapai 5-7 triliun dolar jika sejarah kembali terulang.
Kondisi pasar mendukung perpindahan modal ke altcoin. Potensi pergerakan besar ini terjadi seiring dengan sejumlah faktor makro dan pasar yang kini berpihak pada altcoin. Saat ini Bitcoin masih menahan sebagian besar likuiditas pasar karena harganya bergerak mendekati rekor tertinggi sepanjang masa yang menyebabkan pergerakan altcoin relatif melambat. Kita ulek-ulek ya, kayak sambal ya. Ketika pasar mendukung perpindahan modal ke altcoin, potensi pergerakan besar ini terjadi seiring dengan sejumlah faktor makro dan pasar yang kini berpihak pada altcoin. Saat ini Bitcoin masih menahan sebagian besar likuiditas pasar karena harganya bergerak mendekati rekor tertinggi sepanjang masa yang menyebabkan pergerakan altcoin relatif melambat. Namun sejarah menunjukkan bahwa ketika BTC-nya mulai menurun, arus modal biasanya mengalir deras ke altcoin. Beberapa faktor pendukung tren di antara lain adalah ETF Ethereum yang semakin diminati oleh miliaran dolar masuk ke dalamnya. 2. Kejelasan regulasi yang semakin membaik di berbagai yurisdiksi ya, yang mana di berbagai yurisdiksi likuiditas global yang meningkat akibat perubahan kebijakan moneter di Amerika, Jepang, dan Tiongkok. Oh, mantap ya. Mudah-mudahan Ethereum di atas 5.000 US dollar pemicu super cycle altcoin nanti ya. Untuk saat ini pasar masih berada dalam fase konsolidasi, bukan penurunan. Analis kripto terkenal memperkirakan bahwa ketika Ethereum menembus harga 5.000 dolar, momentum pasar bisa berubah dengan cepat menjadi awal dari siklus besar altcoin season ataupun super cycle ya, yang telah lama dinantikan. Oh, mantap. Jika tahun 2020 adalah percikan awal, maka tahun 2025 bisa menjadi ledakan musim altcoin. Tidak muncul begitu saja. Biasanya dimulai ketika grafik total 3 menembus titik krusialnya, dan indikasi dari grafik saat ini menunjukkan bahwa momen itu semakin dekat. Wah, mantap kawan. Mudah-mudahan ya, kita juga lihat ETH-nya seperti apa. Ethereum meluncurkan privasi cluster untuk perkuatan privasi pengguna di layer 1. Wow, mantap. Ini akan mabur nanti kemudian akan membawa koin PP. Juga Polygon saat ini kuat banget ya dengan proyek-proyek yang luar biasa menggapai privasi menjadi fokus Ethereum. Bla 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 bla. Capek saya. Pokoknya itulah ya. Mudah-mudahan segera menjadi PAM. Kita tunggu-tunggu sudah jenuh, pengen inden ya, pengen kawin macam-macam ya. Mohon maaf batuk ini ya, nggak saya edit. Ini yang bikin gembleng juga market cap dominannya masih di 5930 aja. Kapan terjun? Turun ya. Kalau udah turun ke 40 baru kita siapin karung ember ya untuk kita cuan bersama ya. Kita punyanya kan Kemin Koin, BTC-nya udah mahal, kita orang receh menunggu altcoin season masih memble, masih dower saja, dasar ondel-ondel bener ini Mbak Katram ini ya. Kita lihat di sini. Sebetulnya ketakutannya ataupun fear and greed-nya nggak pada takut. 54 ya di atas netral, musim altcoin seasonnya di 46/100. BTC udah sedikit turun ya. Inilah hak vetonya BTC. Ketika naik nggak ngajak-ngajak, ketika turun altcoin jadi tumbal ya. Nanti masuknya ke ini nih, bear market di BTC, jangan masuk koin kampret, bahaya ya. Koin kampret dibeli jadinya ngempret kita ya. Apa kita ngepet aja? Cari duit susah banget, ngepet apa ngingu tuyul ya. Aduh, kepiye ki? Uniswap gimana Uniswap ya, lumayan lah ya. ETH
ini perlu masuk PP ini mumpung harganya longsor. Ya sayang kemarin cuannya hilang lagi. Kalau kalian masuk koin nggak sembarangan masuk koin habis cuan besar karena nggak belajar hanya kebetulan setan saja. Kalian masuk ngasal sembarangan koin nanti habis lagi koinnya. Harus hati-hati. Saya aja kemarin cuan di XPL banyak ya. Kemarin turun di 08 kalau nggak salah saya masuk lagi pas naik lagi di $1 lebih nggak TP serakah biar ATH nggak taunya malah dibanting hilang lagi cuannya. Kampret bener kripto ini bener-bener ya mumpung untung kita ya belinya PP ya aman ya PP aman. PP itu hanya ya yang lain itu hanya Shiba Doge PP yang lainnya udah pada turun semua longsor semua. Polygon ini lumayan Polygon. Kalau Polygon sama si cuan lumayan bisa nutupi kegagalan cinta, kegagalan di koin SPL. Nanti saya yakin SPL akan pam lagi lah ya. Aster pun merosot ya. Makanya ini masih cuan banyak di grup saya ini Aster. Gimana masuk di 7.000? Ya sekarang masih di 26.000. Ya nanti kalau beli kondisi harga udah ancur-ancuran lagi baru beli. Pokoknya kalau masuk kripto itu kondisi ancur baru masuk. Kemudian kalau udah cuan TP, ini kenapa banyak di PP banyak yang sangkut. Saya minta untuk di TP di 0,4. Mungkin orang-orang yang FOMO di luar sana ya sabarlah. Tapi saya yakin akan ATH baru akan kejemput kan. Tadi udah dijelaskan akan all season coin kawan ya. Mungkin itu aja lah. Udah capek saya. Ya mudah-mudahan terjadi super cycle altcoin ya bull besar-besaran di 10 tahun sekali super cycle-nya ya mega bull market mudah-mudahan. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di hari ini. Tetap semangat, tetap jangan kendor ya. Kalau kendor ya bahaya. Nggak mau istrinya aduh jadi ngaco kemana-mana dah. Nggak karuan kalau udah pusing begini ini udah pingin inden ya, pingin kawin ya, koinnya nggak ngaceng-ngaceng jadi agak suntuk dikit. Yang biasanya nyanyi yang cuan siapa kan gitu, yang cuan mana yang cuan. Sekarang kan mau nyanyi pelo bingung, masa kita nyanyi yang longsor siapa yang longsor, yang sangkut kita habis sangkut, masa sangkut diomongin. Oke kawan lah ya, nanti jadi stres bareng di sini ya. Mungkin itu aja. Pokoknya tetap semangat, tetap yakin Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Mohon maaf banyak canda ketawa ketiwi daripada pusing ya. Lihat market nggak naik-naik, ngacleng punya kita yang ngacleng. Aduh kacau ya. Pokoknya kacau, pokoknya sabar, market itu isinya naik dan turun. Kita mau nyanyi yang cuan siapa yang cuan, kondisi lagi sangkut, masa nyanyinya siapa yang lagi sangkut, siapa yang koinnya longsor gitu kan nanti parah. Oke kawan ya, sekali-kali lah kita ketawa ketiwi ya daripada suntuk. Ya mungkin itu aja, Mas Bro mohon maaf banyak canda-canda. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetap semangat ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.